Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai agenda di siang hari ini atau sebelum kita memulai kelas di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman sekalian, masih ingat ya tentang materi pembelajaran kemarin, yaitu tentang deskripsi dan struktur teks pidato. Nah, sebelumnya apakah teman-teman masih ingat apa itu teks pidato? Oke, Ainun. Benar sekali ya, teks pidato itu merupakan teks yang berisikan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi, teks pidato itu merupakan teks yang memiliki output untuk orang banyak seperti itu. Nah, adapun untuk materi pada pertemuan kali ini adalah mengenai penyusunan teks pidato. Oke, izin share screen ya teman-teman sekalian. Oke, materi hari ini adalah mengenai langkah-langkah pembuatan naskah pidato. Nah, dalam kenyataannya atau dalam realitanya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita menyusun teks pidato itu sendiri, yang akan kita bahas pada siang hari ini tentunya. Oke, yang pertama adalah menentukan tema. Nah, tema adalah materi pidato yang harus dipilih sebelum membuat naskah pidato. Contohnya tema itu ada politik, ekonomi, budaya, teknologi, religius, lingkungan, masyarakat sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, tema ini lebih ke opsional ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman itu harus menentukan tema sesuai dengan kondisi di mana teman-teman itu berada, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menentukan lama pidato. Tentukan berapa lama waktumu untuk berpidato nanti. Banyak naskah harus sebanding dengan lama pidato agar pada saat menyampaikan pidato nanti tidak molor atau kelebihan atau malah terlalu cepat. Ingat rumus, 1 menit sama dengan 150 kata. Jadi menentukan lama pidato itu juga juga kondisional teman-teman sekalian. Teman-teman harus mengetahui event apa sih yang akan kita berikan pidato kita atau acara apa sih gitu ya. Semisal kita berada di acara formal ya kita harus menyesuaikan, dan semisal kita berada di acara formal, kita juga harus lebih menyesuaikan. Karena dalam setiap acara, waktu itu sangat penting dan, ada juga bilang kan, time is money gitu. Jadi waktu itu sangat penting. Next, yaitu adalah susun kerangka pidato, nyusun kerangka pidato gitu. Di sini ada 7 kerangka pidato. Yang pertama ada salam pembuka, kemudian pendahuluan, ada isi pokok, simpulan, harapan-harapan, serta penutup. Adapun untuk salam pembuka yaitu berisi sapaan pada yang hadir dalam acara tersebut, dimulai dari yang paling tinggi kedudukannya hingga yang paling rendah secara berurutan. Jadi untuk yang salam pembuka itu yang berisikan yang terhormat siapa gitu. Tapi untuk penyebutannya itu teman-teman harus apa ya namanya, berurut ya dari atas ke bawah, jangan sampai dari bawah ke atas gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang pendahuluan. Nah, adapun pendahuluan itu berisi tentang ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kerangka berikutnya adalah isi pokok, yang isi pokok itu merupakan inti pidato tersebut. Jadi teman-teman kalau udah tahu isi yang kita bahas ya dimasukin di bagian isi pokok gitu. Kemudian ada simpulan. Nah, adapun simpulan itu berisi dari kesimpulan isi pidato tersebut. Jadi setelah teman-teman itu mengungkapkan panjang lebar mengenai pidato kita juga harus senantiasa menyimpulkan secara garis besar mengenai pidato yang kita sampaikan sebelumnya gitu. Kemudian untuk kerangka yang berikutnya adalah harapan. Maaf ya, harapan berisi tentang dampak positif yang diharapkan terjadi pada pendengar pidato setelah mendengar pidato kita. Jadi lebih kepada kita itu kayak menggambarkan impact kita gitu ya teman-teman sekalian. Jadi nanti semisal nih pidato kita ditujukan untuk siswa-siswi SMK gitu. Jadi kita juga harus memberikan harapan kita pada siswa-siswi itu nantinya setelah mendengar pidato kita itu harus bagaimana, apa yang mereka lakukan gitu. Kemudian untuk bagian terakhir adalah penutup yang berisi tentang ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Next ya, mengenai mengembangkan kerangka. Jadi pengembangan kerangka ini dilakukan dengan menguraikan pokok-pokok masalah
pada kerangka-kerangka menjadi kalimat ke paragraf. Kembangkan sesuai tema yang kamu tentukan. Jadi semisal nih teman-teman itu sudah membuat kerangka yang sudah disebutkan berikut sebelumnya, yang dari salam pembuka sampai salam penutup itu teman-teman juga harus mengembangkan gitu. Jangan based on text ya. Jadi teman-teman itu juga harus pintar berimprovisasi dalam keadaan berpidato gitu. Jadi takutnya nanti kalau misal based on text itu kan teman-teman bakal apa ya namanya? Teman-teman kalau misal lupa dikit itu bakal bubrah semuanya gitu loh. Oke, lanjut ya. Nah, berikut mungkin penggambaran dari naskah pidato. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan. Adapun isi dari pembukaan itu adalah perkenalan diri pembaca, lalu gambaran umum tentang isi pidato, humor sebagai penyegar, lalu ada penyiapan pikiran pendengar terhadap isi pidato, lalu ilustrasi yang relevan dengan isi pidato, dan lain-lain. Nah, perkenalan diri itu ya jelas ya, maksudnya itu kita memperkenalkan diri kita itu secara formal dan secara lugas jelas gitu. Apa kedudukan kita dan apa maksud kita berada di situ. Lalu juga memberikan benang merah tentang isi pidato yang ingin kita sampaikan. Lalu juga memberikan humor sebagai penyegar. Jadi humor itu bisa dikatakan sebagai selingan ya, yang apa ya namanya, yang bisa dikatakan itu untuk sebagai apa ya, agar audien itu tidak tegang dan tidak merasa seperti apa ya, diinterogasi lah ibaratnya. Lalu ada penyiapan pikiran pendengar terhadap isi pidato. Jadi kita tuh harus apa ya, benar-benar tahu audien itu paham nggak atau audien itu cocok nggak dengan apa yang kita sampaikan gitu. Kemudian ilustrasi yang relevan dengan isi pidato. Jadi seorang yang ingin membacakan atau yang ingin berpidato itu harus setidaknya memiliki gambaran tentang isi pidato yang kita buat gitu. Kemudian lain. Bagian kedua adalah isi atau uraian. Nah, isi dan uraian itu memiliki 14 penjabaran ya. Yang pertama ada penjelasan, lalu alasan, kemudian bukti yang mendukung, ilustrasi, contoh, angka, perbandingan, kontras, diagram, histogram, model cerita yang relevan, humor yang relevan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah penutup. Nah, di penutup ini ada beberapa hal yang perlu kita tuliskan atau perlu kita aplikasikan di bagian ini. Yaitu yang pertama adalah simpulan isi pidato, lalu ajakan untuk melakukan sesuatu, kemudian ramalan yang berhubungan dengan pidato, kemudian penegasan isi pidato. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya ya tentang ramalan yang berhubungan dengan isi pidato. Maksudnya itu merupakan gambaran kita ke depannya itu bagaimana gitu loh, tentang topik yang kita kita sampaikan saat itu gitu. Apa sih yang akan terjadi di next atau di kemudian hari setelah kita menyampaikan pidato kita. Oke. Berikut ini merupakan contoh dari teks pidato. Ada yang mungkin bisa mungkin saya bisa contohkan dulu ya. Dan nanti mungkin teman-teman bisa contohkan secara pribadi itu sebagai tugas ya nanti. Jadi nanti tugasnya itu teman-teman baca teks ini, kemudian direkam di video, dan lalu dikirimkan melalui Google Drive, dan setelah itu nanti dikirimkan ke saya. Mungkin saya akan bacakan lebih dahulu contoh naskah teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar yang saya hormati, pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia, barokah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang masalah pendidikan. Perlu disadari, pendidikan merupakan aset penting yang dapat menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang yang mana tingkat pendidikan pada SD, SMP, dan SMA masih tinggi jumlahnya. Oleh karena itu, tidak salah jika saya berpendapat bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain.
Mulailah dari diri kita sendiri untuk menjadi individu yang terdidik. Cobalah dari lingkungan kita, misalnya di kantor. Di kantor kita harus mengerjakan suatu sebaik mungkin agar atasan dapat senang dengan kinerja kita. Untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, pastikan kita butuh belajar. Belajar untuk bisa, katakan pada diri kita bahwa kita bisa. Belajarlah dari kesalahan-kesalahan terdahulu. Tingkatkan kemauan pada diri kita, dan mulailah mengubah sesuatu dari hal kecil. Dengan begitu, kesuksesan adalah hasilnya. Buanglah jauh-jauh keraguan dari benakmu, beranilah mencoba walaupun pada awalnya kita belum bisa. Tetapi lama-lama jika kita terbiasa, kita pasti bisa melaksanakan sesuatu itu yang kita anggap sulit. Janganlah kau ragu, kawan. Seseorang yang tidak berani mencoba adalah tak lebih dari seorang pengecut. Dengan demikian, kita harus membiasakan untuk menjadi individu yang terdidik, pintar bersosial, pintar dalam segala hal, dan selalu berpikir positif. Semoga Bapak-bapak, ibu-ibu dapat memetik hikmah dari pidato yang saya sampaikan, bahwa kita harus menjadi individu yang terdidik. Mudah-mudahan dengan pendidikan yang kita bangun, kita juga dapat majukan Indonesia. Akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, udah selesai ya. Jadi diingat ya tentang tugasnya itu. Jadi tugasnya teman-teman yang pertama itu adalah membacakan teks pidato tersebut, kemudian nanti di video, kemudian di-upload di Google Drive, lalu dikirimkan melalui saya. Dan juga tugas kedua adalah teman-teman menganalisis isi atau menganalisis teks naskah pidato barusan ya. Nanti saya kirimkan melalui Google WhatsApp, saya kirimkan melalui WhatsApp ya. Dan untuk deadline-nya itu mungkin bisa 2 hari ke depan, oke? Oke, jadi secara garis besar yang saya sampaikan tadi itu sebelumnya ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Oke, mungkin udah jelas ya kan? Oke, sebelumnya saya ingin menyimpulkan ya apa yang saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman sekalian, dalam pidato itu memiliki struktur sendiri ya, yaitu seperti pendahuluan, kemudian isi atau inti, kemudian penutup. Dan juga di bagian pendahuluan itu tidak hanya sebarang pendahuluan. Jadi di bagian pendahuluan itu ada berapa apa ya namanya struktur gitu, seperti perkenalan, lalu ada intisari atau benang merah dari apa yang kita bahas, lalu juga pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu isi jelas itu tentang apa yang akan kita sampaikan, dan menutup itu secara garis besar itu menyampaikan tentang kesimpulan, lalu juga permohonan maaf jika kita melakukan kesalahan, dan salam menutup. Oke, di sini saya berharap ya untuk teman-teman sekalian, semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan tentunya bisa apa ya, menambah pengetahuan teman-teman tentang materi teks pidato. Harapannya semoga teman-teman bisa selalu aktif ya, dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik. Kemudian untuk materi berikutnya atau materi selanjutnya adalah tentang praktik ya. Jadi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya ada praktik pembacaan teks pidato. Nah nanti untuk teksnya itu dari saya dan teman-teman hanya berbicara melalui kanal Zoom. Oke, mungkin hanya itu saja ya teman-teman sekalian. Mohon maaf jika dalam pengajaran ini masih banyak kekurangan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.